lagi. ketemu Pak Helmi lagi nih. Kalau Ya Pak sekarang Anang, gimana? kita ketemu lagi ya. Masih? Jelas, Pak. Ya, jelas ya. Ya, ini ada berapa orang kelas ini, teman-teman? 10 orang Pak. 10 orang ya. Ada 10 orang, Pak. Oke. Wah, ini seimbang nih ya, orang pusat dan orang daerah. Banyak yang baru saya kenal kayaknya nih ya, atau mungkin lupa. Pernah ketemu tapi lupa kali ya. Ada Lupa kali Pak. Pak, kita Ya. ketemu 12 tahun yang lalu. Udah Pada lagi saat, lucu-lucunya itu ya. iya, pada saat Praja Pak. Iya betul betul. Jadi kayaknya Praja pertama itu ya, Pak Halim ya. Iya Pak. Ya, Praja yang masih eksperimen itu ya. Ya, 2013. Iya, 2013 itu adalah Prajab yang masih coba-coba. Jadi teman-teman itu adalah kelinci percobaan kami gitu ya. Mantap kan Pak? Mantap. Lebih berkesan kan? Gimana Ya, tuh? Ya kayaknya yang penuh memori ya emang ya 2013, 2015 lah terakhir. Pokoknya yang pola lama yang saya inget ya, yang pola lama yang gak ada op kampus tuh. Itu bener-bener eh, nyatu karena oh, 24 hari nggak kemana-mana ya. Lu iya. lagi itu ketemunya. Mm. Iya betul betul. Baik teman-teman kita jam 8 teng aja ya. Kita mulai sambil sudah apa namanya? Silakan kalau masih ada yang mau ke belakang masih ada waktu ya. Atau sudah dirapihkan semua. Jadi jadi pada saat kita mulai ini benar-benar kita tidak ada noise. Boleh cek sound dulu barangkali ada yang mau dicoba silakan. Mas Adi di mana nih Mas Adi? Di kantor apa di rumah nih? Di kantor, Pak. Wih, luar biasa ya. Pokoknya nggak ada istilah rumah-rumah ya, kantor aja pokoknya ya. WFA-nya belum ditandatangan sama Mbak Feni soalnya, Pak. Iya, Mbak Feni juga sedang jadi siswa, dia nggak mau ngurus itu katanya. Gak boleh sama Pases tahu. Oh, nggak boleh tuh ya. Jadi pokoknya gaspol aja ya. Kayak yang udah-udah aja kan gitu kan. Waktu COVID aja kerja terus ya Mbak Feni ya. Oke, ini BNN ada. itu Avenger semua, Pak Didin. Iya betul, orang-orang kuat ya. Ada siapa ini? Pak Romi. Pak Romi dari BNNP Sumsel. Selamat pagi, salam kenal Pak Romi ya. Siap Bapak, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ada Irfan. Irfan Siap, Toja Una-Una. Ah, Pak siap, Toja. izin Pak. Wah, berarti ini satu kantor sama siapa ya, Bu? Siapa tuh? Iin ya? Siap, yang Oh, P2M. betul. Ya, Siap, Pak. betul. Terus ada Pak Anang, BNN PNTB. Selamat pagi Pak Anang, salam kenal. Selamat pagi, salam kenal, Mas Ya, Supratman. oke Pak. Kemudian siapa lagi nih? Ada eh, Pak Ewa Simamora. Wah, dari Labura ya, Labuan Batu Utara. Betul ya Pak ya? Labura ya? Ya, ya benar Pak. Oh iya, mantap. Kemudian ada Mbak Mariska. Wah, ini mah udah kenal cukup lama. Salam Tapi kenal Mas Didin. iya, oh, salam kenal lagi ya. Saya aja kegeeran gitu ya, udah kenal tuh ya. Ya, kita terakhir pelatihan apa dulu ya? Jadi siswa tuh Mbak Mariska tuh. Iya, Jadi waktu penyuluh saya kayaknya ya. iya udah lama banget ya Mas Lama Didin. banget, berarti udah lama banget gak jadi siswa ya. Iya, siap. Ya oke, kemudian udah semua ya. Oh ini Mbak Devi, Devi Mojokerto. Nah ini wajahnya saya kenal ini. Angkatan tahun berapa nih Mbak Devi? 2012, Pak Didin. Oh 2012. Iya, Berarti prajabnya di Lido ya? iya betul. Yang waktu Nah. itu belum on Kelinci off. percobaan itu Oh, Pak. iya, yang Oh rekreasi kan iya, kelinci angkatan percobaan ya. kayaknya ya Pak Helmi. Ya yang pokoknya yang ada angkatan makan dihitung dan angkat kursi lah ya. Ya, Betul, Pak. Iya. Benar, benar, benar itu makan dihitung ya. Ya masih ingat ya. Mudah-mudahan PKP nggak ada PLB nanti ya. Ada sih harusnya sih.
Oke, karena udah jam 8 lebih 2, ini dengan Mas siapa? Saya didampingi dari PPSDM, Mas Rama ya? Pak, betul Pak. Oke, baik Mas Rama, kita mulai aja ya. Ya, Mau Pak. dibuka dulu Mas Rama, silakan. Sepertinya tidak Pak, langsung saja. Oh, langsung aja. Ya. Oke, baik. Baik teman-teman semua, kita mulai aja ya karena sudah lengkap. Mungkin untuk mengawali, silakan dipimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelas atau ketua kelompok atau yang ditunjuk atau yang dituduh, monggo silakan ya. Atau yang inisiatif. Ayo Pak Irfan, pimpin. Jangan saya lah. Mbak Daivi aja lah. Ya boleh, Mbak Daivi, silakan Mbak Daivi. Duduk siap, gerak. Selamat pagi Pak Dindin, mohon izin melaporkan. Untuk pagi ini, kelas kelompok 3 sudah siap mengikuti pembelajaran. Jumlah peserta 10 orang, hadir 10 orang. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Duduk. terima kasih. Oke, silakan. Mau duduk siap? Oke, baik, terima kasih Mbak Devi ya. Mudah-mudahan doa kita hari ini memberikan kita semangat, kekuatan, dan terutama yang sedang menjalankan ibadah puasa ya. Saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan momen indah ini ya, PKP saat puasa, wah ini 2 kali nih, double pahalanya. Lagi belajar, lagi ibadah lagi kan. Baik teman-teman, sebelum saya mengawali, saya akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan sebuah lagu ya. Jadi nggak usah terlalu tegang-tegang kalau dengan saya ya. Saya tuh orangnya prinsipnya 3S. Tahu 3S? Bukan senyum sapa salam ya, tapi serius, santai, sukses. Nah, gitu aja. Jadi nggak usah terlalu kaku ya teman-teman. Jadi mari kita sedikit relax. Kalau ada kopi biasanya sambil ngopi, tapi karena mungkin lagi berpuasa ya kita nikmati aja ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat baru sebelum kita memulai pembelajaran. Saya yakin lagu ini pada tahu semua ya. Bentar. Udah terlihat teman-teman? Betul, Pak. Oke. Yang hafal lagunya boleh sambil berdendang, yang belum hafal ya dibaca saja dalam hati juga nggak apa-apa. Atau mau open mic juga silakan ya. Oke, selamat mendengarkan ya. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Aku di sini, walau letih coba lagi, jangan berhenti. Harap meski berat kau tak merasa sendiri.
Akan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Ya, itu tadi ya teman-teman. Sebuah lagu mengawali perjumpaan kita hari ini. Ada yang hafal lagu tadi? Ya, mudah-mudahan ini menjadi lagu penyemangat teman-teman yang sedang berjuang ya di PKP. Tidak terasa 4 bulan lagi ya teman-teman akan menuntaskan PKP ini. Jadi masih awal, jangan dihitung harinya ya Mbak Mariska ya. Pokoknya ngalir aja ya. Baik teman-teman, mudah-mudahan lagu tadi bisa menyemangati kita hari ini ya. Jadi kalau kata Pak Soekarno kan, bermimpilah setinggi langit katanya kan. Jadi kalaupun kita jatuh di antara bintang-bintang itu kan. Jadi tidak langsung ke bumi gitu. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, kurang semangat ya. Saya saya doakan yang jawaban salamnya nanti kuat gitu ya. PKP-nya lulus dengan predikat sangat memuaskan, kemudian THR-nya nambah, Amin. kemudian Amin. utangnya Amin. Kalau lunas THR, gitu ya. amin. Amin. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ini kalau lihat dari wajah-wajahnya sih wajah-wajah yang sudah menerima THR double ini ya, terutama nih Pak Irfan kayaknya senyumnya sangat bahagia sekali Pak Irfan ini ya. Siap, Pak. Ada yang belum terima teman-teman? Mbak Feni belum terima? Udah ya? Belum Pak kita. Yang BRI Siapa? kan? Ini ngomongin yang BRI kan? Iya, siapa? Udah. Udah kan? Atau udah terima berkali-kali jangan-jangannya Mbak Mariska mah. Oke, teman-teman semua, ya mudah-mudahan ya di awal PKP ada yang kabar baik ya, setidaknya bisa memberikan semangat karena ini jarang loh ya melakukan pelatihan di saat-saat berpuasa itu akan teringat terus. Tahun 2023 saya inget banget tuh setulanya lagi puasa itu ya, lagi ke Palembang. Waduh, bener-bener itu godaannya banyak sekali. Banyak Kita empeng-empeng di kemana Pak mana-mana. Didin? Kita Ah, kemana? di regional aja sih ya kita ya. Kan nggak boleh jauh-jauh katanya mainnya ya. Ya masih disyukuri lah teman-teman nggak virtual ya. Kan Karena anggarannya udah dibuka Pak Didin. oh iya makanya tuh. Jadi nanti tunggu aja kabar baiknya. Siapa tahu ya kita Kan bisa kan nyebrang latsar gitu. sama orientasi kan online, berarti bisa lah dipakai buat kita. Iya, ya doain aja mudah-mudahan orang-orang yang teraniaya itu nggak teraniaya ya PKP itu lagi terluka. Mudah-mudahan bisa nyebrang lah ya. Rencananya sih kan masih regional ya, mudah-mudahan gitu. Baik teman-teman semua, selamat datang para senior, sahabat sejawat gitu ya. Teman-teman saya yang luar biasa. Ini adalah kelas yang luar biasa menurut saya, kumpulan orang-orang hebat ya, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menjadi calon-calon pemimpin masa depan BNN. Saya ucapkan selamat ya, teman-teman sudah terpilih menjadi peserta PKP. Tidak mudah karena ini juga selain kualitas juga faktor rezeki, ya, keberuntungan ya. Karena tidak bisa menjamin, kita tidak bisa mengawal nama kita bisa masuk ya. Mungkin Bapak ini bisa paham betapa tidak mudahnya. Makanya orang-orang yang hadir menjadi peserta PKP ini adalah orang-orang yang terpilih dan harus benar-benar bisa memaksimalkan kesempatan ini dengan baik.
Rasa-rasanya kita mungkin sudah terlalu lama ya menunggu, kemudian terjebak dalam rutinitas yang itu-itu aja. Nah, ini saatnya teman-teman. Saya menantang teman-teman untuk mengeluarkan yang terbaik di dalam PKP ini. Selama ini kita terkungkung oleh kesibukan, terkungkung oleh birokrasi. Nah, saatnya mungkin tunjukkan momentum ini menjadi momen di mana teman-teman bisa bertukar pikiran, ngobrol. Jadi forum ini bukan forum menggurui teman-teman ya. Mohon izin sebelumnya. Saya fasilitator ini bukan berarti apa namanya ingin memberikan materi yang sifatnya menggurui, tapi lebih kepada memfasilitasi. Kita hanya berbeda waktu aja ya. Saya duluan ikut PKP-nya, bukan PKP sih dulu PIM 4 ya. Kebetulan sudah lama juga nih ikut PIM 4-nya pola lama dulu ya. Tahun 2014. Jadi masih pola lama yang dulu habis pembukaan itu kertas kerja perseorangannya udah jadi biasanya ya. Itu ajaib banget tuh. Jadi kalau sekarang nggak bisa ya. Baik teman-teman, agenda kita kali ini adalah agenda 2. Atau mungkin ada yang tahu agenda 2 itu agenda apa? Ya, saya paham teman-teman tahu, tapi mungkin tidak enak ya untuk mengatakannya ya. Jadi agenda 2 itu adalah agenda kepemimpinan pelayanan. Nah, jadi kita akan mudah-mudahan cukup waktu ya, karena waktunya sangat terbatas dengan berbagai macam agenda. Jadi hari ini kita akan mencoba yang pertama mungkin akan berkenalan dulu ya. Berkenalan dulu, saya akan memperkenalkan diri saya, walaupun sudah banyak yang tahu, tapi rasa-rasanya tidak afdol kalau kita tidak saling berkenalan ya. Oh, kemudian nanti mungkin gantian ya setelah saya teman-teman. Baru nanti ke agenda berikutnya adalah berbagi pengalaman. Saya ingin tahu nih, pengalaman apa yang teman-teman dapatkan pada saat pembelajaran mandiri. Tentunya kan sebelum distance learning ini teman-teman sudah ikut pembelajaran mandiri, khususnya agenda 2. Nah, apa yang didapat? Nanti mungkin bisa bercerita ya, bukan hanya bercerita materi, tapi juga bercerita tentang suka duka pada saat pembelajaran mandiri. Apakah biasa-biasa aja atau atmosfer pelatihannya sudah mulai muncul atau bagian download aja gitu ya, dibaca enggak karena saking banyaknya gitu. Nah, nanti teman-teman boleh bercerita ya. Kemudian setelah itu nanti akan kita masuk mereview. Ingat ya, ini mereview bukan bukan menyampaikan materi secara holistik karena nggak akan cukup. Nanti teman-teman bisa kita sharing, kemudian menganalisa beberapa hal yang mungkin ada di agenda 2. Dan yang terakhir adalah nanti mungkin ada pembahasan oleh-oleh ya. Biasanya kalau ada pelatihan pasti ada oleh-olehnya. Ya, kalau nyebut oleh-oleh Mbak Mariska sudah mulai berpikir, wah ini begadang lagi nih kayaknya ya. Oke, teman-teman semua, sebelum nanti bergantian berkenalan, mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya izin share screen, teman-teman. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Oh, saya punya pantun ya. Boleh bantu cakep ya. Jalan-jalan ke Mangga 2. Cakep. Jalannya pelan, nggak cepat-cepat. Artinya, PKP BNN emang luar biasa. Biarpun puasa, tetap semangat. Semangat. Satu lagi nih. Buah pala, buah pepaya. Cakep. Diikat erat pakai rapia. artinya, Mari kita belajar agenda 2. Jangan lupa sehat dan bahagia. Oke, masuk ya barangnya ya. Masuk. Masuk. Baik teman-teman semua, tadi kita sudah bernyanyi dan ini adalah agenda kita ya. Dan nah, saya ingin memperkenalkan diri ya. Nama saya Dindin Supratman. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang mengenal, baik itu alumni, kebanyakan sih alumni ya yang mengenal saya.
kayak Mbak Devi, Mas Halim gitu ya. Dan ini berkahnya alumni ini jadi saudara ya. Jadi pertemanan sampai sekarang. Jadi kalau ke daerah tuh alhamdulillah tuh yang hangat penyambutannya karena mungkin tahu ya dulu disiksa gitu ya. Jadi saya Dini Supratman, saat ini saya menjabat sebagai Widyaswara Ahli Media di PPSDM BNN. Karir saya di Widyaswara ini sudah cukup lama teman-teman ya. Jadi kalau Mbak Devi dulu ingat saya suka eh, ngasih hukuman itu belum jadi WI ya. Jadi masih sebagai koordinator penyelenggaraan. Jadi masih apa namanya sih masih mainannya masih seperti itu ya. Tapi begitu 2013 saya ikut PIM 4 kalau nggak salah ya, 2014 saya ikut Cawid calon Widyaswara. Jadi semuanya tidak terencana ya, semuanya ngalir aja gitu. PIM 4 juga ujuk-ujuk tahu muncul namanya ya. Kemudian Cawid juga sama calon Widyaswara karena dulu orientasi saya tidak mau ujuk buru-buru ke fungsional sebenarnya ya. Karena masih banyak mimpi yang ingin saya raih gitu. Tapi kayaknya jalan Tuhan menakdirkan ya. Jadi sebelum ke Balai Diklat atau PPSDM dulu saya di Pusgakum di Pusat Penegakan Hukum. Mas Adi mungkin kenal Mbak Eko ya. Nah itu letting saya. Formasinya tuh dulu saya penyuluh anti narkoba yang sampai dengan hari ini saya belum sempat mencicipi jabatan penyuluh itu. Saya nggak tahu ya. eh, Mbak Eko ke Puscegah, kok saya ke Pusgakum gitu. Jabatannya sama. Ini yang saya masih bertanya-tanya sampai sekarang Mbak Penny ya. Kenapa saya tidak jadi penyuluh? Walaupun tetap saya akrab ya dengan teman-teman penyuluh, bahkan ikut kegiatan penyuluh ya hikmahnya itulah. Jadi mungkin kita ambil hikmahnya aja gitu ya. Jadi Pusgakum dulu di lantai 3 yang sekarang Dayamas ya, seberangnya Mas Adi banget. Nah itu dulu di situ ruangan saya. Sampai 2011 saya di Pusgakum, kemudian bubar Pusgakumnya, anggotanya tuh menyebar kemana-mana, ada yang ke Deputi Pemberantasan, dulu Pusdalop ya, kemudian Hukum Kerma, ada yang Dayamas, dan ada yang ke Cegah juga, dan saya dengan Pak Ibnu waktu itu ke Balai Diklat, sampai dengan saat ini. Dan eh, selain di Widyaswara juga saya kebetulan kan basically dari pendidikan teman-teman ya, lulusan S1 Universitas Pendidikan Indonesia yang masuk IKIP keluar UPI karena berganti nama. Kemudian S2-nya di Kajian Ketahanan Nasional di UI. Ini juga apa namanya coba-coba aja gitu ya dan ternyata bisa. Dan apa namanya kemudian selain hari-hari kerja saya aktif di Widyaswara juga tetap ingin beraktualisasi gitu ya. Jadi hari Sabtu Minggu, lebihnya Sabtu sih, saya mencoba untuk menyibukkan diri, bukan ingin mencari materi sih sebenarnya ya, tapi lebih kepada ingin mengaktualisasikan diri aja biar gergajinya nggak tumpul gitu ya. Jadi saya juga menjadi dosen tidak tetap di Universitas Terbuka, kemudian di STAI, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian ini nomor handphone saya teman-teman ya. Kalau ada yang mau menyimpan atau menghubungi silakan. Dan ini alamat IG saya. Saya punya Instagram, punya Facebook tapi belum pro, sudah pro tapi tidak dapat-dapat gitu ya. Jadi ya tetap aja lah dijalani karena bagi saya tuh media sosial ini hanya sebatas sebagai kepuasan batin aja bahwa oh kita ini ada kebanggaan gitu ya melakukan pekerjaan kita posting, melakukan apa namanya kegiatan kita posting. Yang penting katanya ada 3 hal yang tidak boleh diposting. Tahu Mas Salim 3 hal yang tidak boleh diposting? Nah, Apa, jadi yang Pak? pertama itu adalah yang tidak boleh diposting itu adalah ibadahmu. Yang kedua adalah hartamu, yang ketiga adalah masalahmu. Sudah, sisanya boleh tuh kegiatan dan sebagainya. Pokoknya kalau ada yang curhat-curhat, enak sama orang ya jangan diposting gitu ya. Atau bete sama hari ini menyebalkan gitu. Kan sering kan kayak gitu dah, apalagi alay-alay kayak Mbak Feni gitu ya. Nah, itu sebisa mungkin ya kita nggak usah lah. Pokoknya di depan orang tuh kita terlihat bahagia aja. Walaupun efisiensi ya. Kemudian ini ada Google Scholar
kenapa saya punya ini karena dulu Widya Suara ini persyaratannya harus nulis gitu ya. Jadi saya kumpulkan tuh tulisan per tulisan. Jadi akhirnya terkumpul sudah. Kalau mau intip-intip silakan. Dan terakhir kemarin saya ikut pelatihan kepemimpinan administrator ya. Begitu udah jadi media, ujug-ujug namanya masuk gitu ya. Saya juga nggak tahu, nggak daftar. Mbak Feni mungkin tahu, saya nggak pernah daftar gitu ya. Tapi itu tadi jalan Tuhan. Makanya teman-teman nggak usah ugal-ugalan, nggak usah gerasak gerusuk, pokoknya ngalir aja lah. Biarkan manajemen langit yang bekerja gitu ya. Yang penting pada saat ini kita ikut PKP, sudah menjabat, wah udah terima dan lakukan yang terbaik. Itu aja yang paling penting. Itu mungkin teman-teman ya perkenalan dari saya. Oh iya, saya tinggal di Bogor saat ini di Cibinong sudah dari tahun 2010. Aslinya Bandung ya. Kalau orang Bandung ini punya moto hidupnya dua. Hidup itu indah dan yang kedua adalah hidup Persib ya. Jadi mohon doakan teman-teman ya, Persib tahun ini back to back juara. Jadi kita tuh orang BNN gak usah terlalu sibuk ngomongin narkoba mulu gitu ya, kali-kali ngomongin bola atau apa gitu ya. Biar ada work life balance. Ya, bela diri aja ya. Itu aja teman-teman ya, perkenalan dari saya dan kalau ada yang mau bertanya, rasanya tidak perlu bertanya ya. Nanti kita ngobrol aja lah pada saat klasikal sambil ngopi. Oke, teman-teman, sekarang saatnya saya ingin menyapa dan mengetahui nama, kemudian jabatan, asal satker, dan tambahannya adalah satu kata penyemangat untuk hari ini. Saya ingin mulai dari yang lupa tadi saya sapa. Pasti ada yang ngerasa ya, yang belum, yang lupa saya sapa tadi. Pak Siap, Pak. Salapudin, ya. Iya, siap. Silakan Pak Salapudin. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi kita semua. Mohon izin, Pak. Perkenalkan nama saya Salapudin. Saya dari Satker BNN Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk jabatan saat ini saya masih Kasubag Umum. Insya Allah sebentar lagi, Pak. Mohon izin nanti kalau berkenan kita akan mengikuti pelantikan ke jabatan APK APBN Ali Muda, Pak. Wow, jadi udah ini sekarang udah menyerah atau gimana nih Pak Salapudin? Enggak ya Pak ya? Iya. Sudah Kita lama Pak jadi berkarir. Kasubag Umum sudah lama? Udah 4 tahun, Pak. 4 Wah. tahun 2021 kemarin. Oke, tapi bukan berarti pusing kan jadi Kasubag Umum makanya pindah ke fungsional enggak kan Pak ya? Enggak. Enggak ya Pak. Kita Saya doakan selalu sih ingin Pak, mencoba. justru begitu selesai PKP, Pak Salapudin ini jadi eselon 3 justru. Amin, insya Allah, Pak. Insya Allah, benar teman-teman saya tidak bohong ya, banyak sekali alumni PKP begitu udah lulus PKP malah jadi kepala BNN Kak. Ini banyak tuh, coba Mbak Feni deh nanti ya bisa dikorek-korek tuh. Oke, satu kata penyemangat untuk hari ini Pak Salapudin apa? Kalau penyemangat kita untuk pagi ini tetap semangat sampai kapanpun walaupun sampai akhir hayat, Pak. Ay, mantap, pokoknya gaspol ya. Gaspol gitu, Pak. Iya, siap. Mudah-mudahan tetap semangat ya Pak Salapudin ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Salapudin dari BNN Tabalong. Selanjutnya saya ingin bergeser ke perempuan deh. Mbak Feni yang sebenarnya sudah bosan sih ketemu terus, tapi nggak apa-apa lah. Saat ini Mbak Feni sebagai siswa, saya pengen tahu Mbak Feni sebagai siswa seperti apa. Silakan Mbak Feni. Selamat pagi. Suaranya nggak jelas Mbak Feni. Jelas, Pak. Boleh coba. Feni dari Biro SDM, jabatan saya saat ini adalah analis SDM ahli muda. Saya kebetulan mendapatkan perintah tugas sebagai ketua tim 2 yang membawahi, yang menaungi perencanaan pengadaan dan pengembangan kompetensi. Jadi kalau dari tadi ngomongin yang mutasi itu nggak di bawah saya kebetulan enggak ya. Kalau mutasi itu ada di tim 3 dan tim 4. Sama sekarang yang Pak Salapudin mau pelantikan JF itu ada di tim 3 untuk JF gitu. Kata-kata penyemangatnya ya menjalani ibadah puasa sambil sekolah dengan baik. Oke, terima kasih Mbak Fedi. Saya kasih 2 apa ini ya, sarang tawon.
Baik, teman-teman, makasih Bapak ini ya. Ini rekan saya tim di manajemen talenta juga ya. Jadi sering banget berinteraksi dengan Mbak Feni karena think tanknya PPSDM ya Biro SDM. Makanya sering ketemu. Baik, terima kasih Mbak Feni. Selanjutnya saya ingin menyapa yang paling ujung di Indonesia Timur tapi agak bawah ya. Pak Anang, BNNP NTB. Silakan Pak Anang. Halo Pak Anang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, silakan Pak Anang. Ya tadi halo. Ya. Suaranya terdengar kok Pak. Silakan Pak. Agak disconnect. Jangan-jangan dari jaringan dari Bapak mungkin ya. Halo. Halo, ya silakan Pak Anang. Halo Pak. Oke. Oh. Kayaknya trouble ya dari Pak Anang. Ya udah, Mas Halim deh, silakan Mas Halim karena udah open mic. Ganti dulu, Siap. kita skip dulu Pak Anang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Izin Pak Didin. Izin teman-teman dan senior semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mas Agus Abdul Halim Helmi, biasa dipanggil Halim. Saya dari BNNP Sumatera Selatan, jabatan saat ini sebagai Kasih Intelijen. Kata-kata penyemangat hari ini adalah tidak ada hal yang kita kerjakan itu sia-sia. Pasti akan ada imbalan yang terbaik. Asik, mantap ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pasti Pak Halim ini sahurnya makan pempek kali ya. Ya Pak Halim ya. Benar Pak. Bener ya. Pakai kapal selam pula Pak. Nah, iya itu benar-benar luar. Itu pempek terbesar di Indonesia, di dunia ya. Kapal selam. Baik, terima kasih Mas Halim. Selanjutnya saya ingin lari ke Labura lah. Silakan Pak Ewa. Ya, terima kasih Pak. Izin memperkenalkan diri. Nama Ewas Mamora, jabatan Presiden Umum BNK Labura, sudah menjalani jabatan lebih kurang 3 tahun. Ya, nah mungkin kalau kata-kata penyemangat hari ini, mengenal diri sendiri adalah awal dari sebuah kebijaksanaan. Mengenal diri sendiri adalah awal dari sebuah kebijaksanaan. asik. Mengenal diri sendiri adalah awal dari sebuah kebijakan. Ya, mudah-mudahan ya harapan dari Pak Ewa ini juga bisa diimplementasikan nanti pada saat PKP. Karena banyak sekali teman-teman mungkin yang belum menemukan potensi diri ya. Padahal kita tuh luar biasa. Nah, mudah-mudahan nanti bisa terbaik ya hasilnya. Baik Pak Ewa, terima kasih. Saya akan geser ke Mbak Mariska. Silakan Mbak Mariska. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat Izin pagi. memperkenalkan diri Mas Dindin, saya Mariska. Saat ini saya menjabat sebagai Kasih Penerimaan dan Penyimpanan Barang Bukti Direktorat Wastati. Kata-kata penyemangat hari ini apa ya? Semangat mengikuti pelatihannya, do the best, karena hanya tinggal 4 bulan lagi. Semangat teman-teman. Oke, wah itu mensugesti diri ya. Ya, saya yakin lah Mbak Mariska udah menyiapkan aksi perubahannya kan? Insya Allah. Insya Allah, iya. Karena biasanya sih kalau udah mulai DL gini tuh udah orientasinya udah mulai ke aksi perubahan tuh. Tapi pelan-pelan teman-teman ya. Saya biasanya mengatakannya nikmati pembelajarannya ya. Bukan ingin buru-buru selesai. Pokoknya nikmatin aja. Banyak episode-episode baik lah nanti ya. Baik, terima kasih Mbak Mariska. Ini juga cukup lama ya. Saya kenal dari tahun 2012. 2012 ya bener ya. Ikut yang penyidik yang di Lido nggak dulu? Nggak ikut, Mas. Oh nggak ikut ya. Iya, tapi Saya tahunnya malah ikut pelatihan penyuluh tapi nggak jadi iya. penyuluh juga. Oh gitu ya, berarti sama kayak saya tos dulu dah ya. Oke, ya saya pikir dulu mau jadi penyuluh, tapi nggak apa-apa, masih setia dengan pemberantasan ya.
Baik, terima Ya, kasih Mbak Mariska. Lanjut ke sebelahnya, yang kalau di layar saya sih sebelahnya. Ini Mas Bro saya juga ya, sering ketemu juga. Karena kegiatannya juga sering melibatkan saya. Kecuali beberapa bulan terakhir ini nih. Mas Adi, silakan. Ya, izin Mas Dindin, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Adi Kurniawan Mulato. Saya saat ini sebagai penyuluh narkoba ahli muda dan kebetulan juga ditunjuk sebagai Kepala Kelompok Kerja 7 di Direktorat Informasi dan Edukasi. Kata-kata hari ini, jangan harap hidupmu akan dimudahkan, namun berharaplah kamu akan menjadi orang yang lebih kuat. Demikian, Mas Dindin, terima Oke. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mantap ya. Kata-kata penyemangatnya sangat dalam dan berisi semua ini ya. Keren teman-teman. Baik, terima kasih Mas Adi. Selanjutnya Pak Romi. Silakan Pak Romi. Oh, siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Bapak, teman-teman semua. Saya Romi dari BNNP Sumatera Selatan. Jabatan saya saat ini adalah Kasih Tahti BNNP Sumatera Selatan. Kata-kata hari ini, tetap semangat belajar walaupun orang lain sudah siap-siap untuk mudik. Iya, betul Pak. Emang ya, jadi peserta PKP kali ini banyak banget noise-nya nih ya. Satu, efisiensi. Yang kedua, auranya udah mudik. Yang ketiga, tugasnya malam lagi banyak-banyaknya nih ya. Siap-siap nih, agenda 2, agenda 3. Wah, tapi nggak apa-apa Pak Romi. Nanti kalau dijalani, oh indah loh itu ya. Jadi orang lain udah pada mudik, kita masih berkutat dengan tugas gitu. Siap, Pak. Aduh, lucu Siap. banget. Emang mudiknya kemana Pak Romi? Ya, sekitar Sumsel ini aja, Pak. Di Hollywood ya? Sekitar situlah, Pak. Hollywood tahu teman-teman. Jadi di Sumsel tuh ada Tahu. Hollywood ya. Pasti Pak Halim senyum-senyum ya. Kota Agung ya. Oke teman-teman, terima kasih Pak Romi. Selanjutnya saya ingin ke perempuan lagi deh. Mbak Daivi, silakan Mbak Daivi. selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Devi Selvians. Saya Kasubag Umum di BNN Kota Mojokerto, penempatan awal dulu di BNNP Maluku. Untuk kata-kata hari ini, dijalani saja, semua ini pasti akan berlalu. Dan ingat Oke. sebentar lagi sudah Lebaran. Terima kasih. Baik, ya pokoknya badai pasti berlalu ya teman-teman. Jadi kalau sudah jadi peserta, jangan aneh-aneh. Pokoknya ikutin aja lah, ikutin setiap tahapannya. Gak usah ngedumel gitu ya. Pasti aman kok ya. Saya yakin semuanya juga akan lancar-lancar aja. Baik, terima kasih Mbak Devi. Oh, dulu di Maluku ya. Baik, selanjutnya terakhir ya. Sebelum, nanti Pak Anang deh terakhir. Sekarang Pak Irfan dulu, silakan Pak Irfan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya Irfan Akarim. Jabatan sekarang Kasubag Umum BNK Kabupaten Tojo Nauna. Sebelumnya saya Kasubag Umum di BNNK Banggai Kepulauan Pak. 3 tahun 6 bulan di sana. Untuk di Tojo Nauna udah masuki 1 tahun 6 bulan Pak. Oke, kurang baru ya. lebih mau 5 tahun nih Pak untuk di jabatan struktural Kasubag Umum. Belum bosan Pak di struktural? Sudah sih Pak, coba itu Pak, seperti Bapak bilang tadi, saya masih punya mimpi yang tinggi Pak. Asik ya. Untuk ke depan. Untuk kata-kata penyemangat hari ini, jangan biarkan tekanan merusak semangat belajarmu. Terima kasih Pak. Oke, memang Pak Romi lagi tertekan ya Pak Karim, lagi tertekan sekarang. Siap. Tertekan karena saya banyak dengar ya teman-teman yang selama efisiensi itu di daerah seperti apa. Jangankan di daerah sih. Ya nanti deh kita ngobrol ya pada saat break. Ya terakhir deh Pak Anang, silakan. Kayaknya ganti device ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin PC kami Waalaikumsalam. sekarang sedang menggunakan handphone sambil nunggu PC.
Oke, izin memperkenalkan diri, saya Anang, Kasiwastati di BNNP NTB sejak 5 tahun yang lalu. Sudah 5 tahun, udah 5 kali mencoba untuk PKP, sekarang dapatnya, Pak. Baik, selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, untuk kata-kata hari ini sebagai penyemangat, kita ambil dari lagu tadi lah. Artinya kita memberikan kekuatan kepada teman, kepada saudara, support lah supaya tetap semangat. Apabila kita menemukan saudara atau teman yang sedang sedih, itu saja sih Pak. Oke. Baik, terima Terima kasih. kasih Pak Anang. Wah, Siap, siap, ganteng. siap, siap. Ternyata kelihatan gantengnya ya kalau kalau tidak pakai background gitu. Pak Anang ini Terima kasih, terima kasih. 5 tahun menanti ya, dan akhirnya masuk juga. Ya itulah ya episode. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang mudah gitu ya, ada nggak usah menanti bertahun-tahun, tapi ada juga yang menanti ya. Mungkin menunggu momen terbaik ya Tuhan itu ya. Siap, siap Bapak, siap, Ya, siap. semuanya ada hikmahnya. Baik, terima Siap. kasih Pak Anang, luar biasa. Sudah semua ya teman-teman. Baik, terima kasih untuk perkenalan hari ini. Saya sangat senang dan bahagia sekali berada di tengah orang-orang terpilih, dan menurut saya ini adalah 10 aset, 10 jejaring yang harus teman-teman pertahankan ya. Jadi kita kalau tergabung dalam kelompok ini, kalau ada 10 berarti akan ada 10 potensi yang bisa kita kembangkan. Jangan sampai begitu kelar PKP lupa gitu ya, dan hilang aksesnya, hilang koneksinya. Siapa tahu nanti dengan adanya forum ini teman-teman akan saling berjejaring ya. Karena dalam kehidupan sekarang ini kan kalau ada istilahnya koordinasi kolaborasi ya. Sebenarnya koordinasi kolaborasi ini sering diucapkan tapi tidak pernah dilakukan sebenarnya ya. Berpikir kritis dan sebagainya. Kalau dalam pembelajaran sekarang sedang populer dikenal dengan deep learning ya. Jadi bagaimana metodologi pembelajaran berbasis problem solving. Nah, teman-teman ini sekarang sedang diajarkan pola deep learning sebenarnya ya. Disuguhi berbagai macam masalah, mencoba untuk berpikir kritis, menganalisa permasalahan, supaya apa? Supaya mencari solusi. Deep learning ini bagaimana memecahkan masalah, mencari solusi, dan membuat tool untuk memecahkan masalahnya itu apa. Nah, pas banget ya, ini agenda 2 juga agenda yang menurut saya rada menjadi pintu masuk menuju aksi perubahan. Baik teman-teman, sesuai dengan apa yang sudah saya katakan tadi, kita akan lanjut setelah perkenalan, akan lanjut ke momen berbagi pengalaman. Saya ingin tahu, bercerita saja secara enjoy dan santai, saya ingin tahu seberapa dalam atau bagaimana pemahaman teman-teman pembelajaran yang didapat dari agenda 2 pada saat pembelajaran mandiri. Saya tidak ingin hanya sekedar materi ya, tapi juga mungkin ada punya insight lain, sisi lain yang bisa diceritakan, silakan. Ada yang mau mencoba untuk berbagi pengalaman agenda 2-nya, silakan. Ya, izin Pak. Ya, silakan Pak Irfan. Ya, untuk di dalam pembelajaran mandiri itu seperti yang Bapak bilang tadi, kalau untuk tekanan Pak, sebenarnya dari pimpinan atau rekan-rekan kerja sih sebenarnya tidak ada Pak, bagi saya. Cuma yang di sini ini mungkin lebih ke sarana prasarana kami Pak. Di sini kami masih menyewa rumah buat kantor, sehingga kami terbatas ruangan, dan saya masih campur juga satu ruangan sama staf Pak. Jadi itu juga ada sedikit kendala, karena walaupun sudah diinfokan sebelumnya bahwa kita di PKP ini sudah diberikan sprint juga dari pusat dan untuk tidak bisa diganggu, tetapi namanya mereka masih membutuhkan bantuan kita, itu silih berganti masuk ke dalam ruangan Pak, sehingga sedikit membuat atmosfer itu belajar saya itu agak sedikit itu Pak. Tapi ya saya berusaha untuk tetap seperti tadi, dan saya anggap juga itu merupakan satu tekanan juga dalam belajar. Alhamdulillah saya bisa mempelajari ya, walaupun tidak mempelajari secara detail materi-materi yang ada di dalam pembelajaran mandiri itu Pak. Mungkin itu saja pengalaman yang saya bisa dapatkan. Baik Pak Karim, Pak Irfan. Tapi Pak Irfan sempat baca modulnya kan, agenda 2?
Atau Untuk download doang? agenda 2 sempat saya download Pak, sempat juga baca sekilas, cuma saya pikir Oke, nanti pendalaman pada saat sekarang. Terima kasih. baik. Kira-kira materinya dapat dipahami ya Pak ya? Insya Allah Pak, dengan bimbingan juga dari Bapak nanti, dengan teman-teman, kita belajar bersama, insya Allah bisa. Baik, karena biasanya kalau MOOC atau self learning itu kalau dulu ada yang istilahnya buku pegangan ya. Kalau Prajab tuh dulu buku pegangan. Jadi kemana-mana dipegang tuh, nggak pernah dibaca ya Halim ya. Pegang aja sampai rapi-rapi. Nah, kalau sekarang kan sistemnya download ya, download saking banyaknya udah puyeng tuh. Aduh, ini isinya seperti apa? Jangankan isinya gitu ya, Siap. judulnya aja udah mumet gitu. Ya ini pengalaman saya juga nih ya, di download, disimpan, oh gaya-gayaan aja syarat gitu ya. Tapi dibaca enggak. Jadi kalau orang lahiran itu kayak kaki duluan gitu ya, kaki duluan yang penting lahir dulu, terakhir belakangan nanti kepala. Oke, nggak apa-apa Pak Irfan. Siap Ini Pak. juga tantangan ya, bagaimana kita bekerja sambil belajar. Siap. Noise-nya banyak. Saya nggak bisa ngendaliin, tapi mudah-mudahan hikmah di balik efisiensi ini teman-teman PKP-nya jadi fokus gitu ya. Karena kalau dulu dikit-dikit ke lapangan nih Mas Adi ya, dikit-dikit penyuluhan, dikit-dikit ada hibah kata ya kan, dikit-dikit tes urin. Wah, udah nggak tenang tuh. Tapi kalau sekarang memang idealnya 9 JP itu dibebas tugaskan. Bukan hanya 9 JP sih, selama pelatihan PKP itu nggak boleh diganggu sebenarnya ya. Tapi ya kita tidak bisa menghindari ketika peran kita strategis ya mau tidak mau kan. Pasti Pak Irfan akan pinter-pinter. Jadi 2 kali nyebut pinternya ya. Harus Siap Pak. pinter-pinter. Yang penting pesan saya, jangan off Zoom. Jangan sampai tidak ikut Zoom. Tetap Siap Pak. standby. Siap. Gitu. Baik, terima kasih Pak Irfan. Selanjutnya Siap siapa Pak. lagi yang mau menyampaikan pengalaman? Izin Pak, saya Ya, silakan Pak Salahuddin, Salahuddin. ya dari BNN Kota Balong. Tadi sudah saya perkenalkan, kemudian saya menjabat di BNN Kota Balong ini Pak 2021. Kebetulan pada saat itu BNN Kata Balong baru 2019 baru berdiri, sehingga untuk sarana prasarana pun masih minim. Kita masih menggunakan aset dari pemerintah daerah, tetapi alhamdulillah sekarang kita dengan pimpinan sudah sedianya untuk melakukan komunikasi dengan Pemda. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi hak milik kita. Tetapi namanya bangunan bekas, kita perlu pemikiran untuk bagaimana membuat suasana nyaman, baik itu bagi kita maupun bagi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun di tempat kami, Pak, memang sepertinya sama di tempat-tempat lain juga, keterbatasan SDM itu sangat mengganggu sekali, sementara kita dituntut sama seperti instansi lain yang menjadi kewajiban kita, baik itu dari segi pelaksanaan kegiatan maupun dari segi pelaporan. Nah, di sini kita memang harus proaktif dengan pimpinan untuk melakukan komunikasi, kemudian dengan bawahan-bawahan kita. Kebetulan di tempat kita umum, Pak, cuma saya, Kasubag Umum, kemudian untuk yang stafnya TKK semua. Jadi itu memang tidak memerlukan waktu yang singkat untuk memberikan pemahaman, untuk menggerakkan mereka. Tetapi alhamdulillah berkat bantuan dari pimpinan juga, kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita untuk melaksanakan kegiatan itu dengan baik, walaupun kadang-kadang hanya sekedar kumpul, ngumpul itu apa yang diminta dari pusat kita bikin kumpul, tidak tahu nanti benar apa salahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ini bisa memberikan dampak yang positif, terutama bagi saya sendiri, kemudian bagi rekan-rekan semua. Kemarin baru mengikuti pembelajaran secara mandiri, jadi belajarnya masih lompat-lompat Pak, jadi tidak sepenuhnya. Tapi setelah 2 hari kita melakukan pertemuan, walaupun lewat Zoom seperti ini, paling tidak ini bisa menguatkan kita lagi. Ternyata banyak hal-hal yang perlu kita benahi di dalam memimpin sebuah organisasi. Mungkin itu saja Pak pengalaman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Salapuddin ini rapi sekali pagi ini. Pakai dasi ya? Siapa nanti sebentar lagi pelantikan Oh jadi iya, betul pelantikan. Nah, jam berapa pelantikannya? jam 9 WIB mungkin jam 10 WITA di bagian tengah ini. Oke, baik. Sebentar lagi. Jadi nanti Ya, mohon izin Pak kalau misalnya saya nanti keluar dari room untuk mengikuti kegiatan pelatihan, mudah-mudahan nanti masih sempat untuk mengikuti pembelajaran dari kegiatan Bapak. Terima kasih Pak. oke. Baik, mungkin nanti pada saat kalau memang harus ada pelantikan, nggak apa-apa. Tapi mungkin tetap standby aja ya. Jadi Ya, siap. biar nanti situasi Pak Salapuddin juga tetap kita pantau. Dan jangan lupa berinfo ke panitia kalau misalkan panitia, ya pokoknya panitia, kemudian penyelenggara, fasilitator yang ada di situ. Intinya jangan sampai off Zoom ya, Pak Salapuddin ya. Siap, siap, siap Pak. Makanya. Baik, terima kasih Pak Salapuddin. Lanjut, silakan. Siapa lagi yang mau mencoba Devi, Pak, berbagi izin. pengalaman? Ya, silakan Mbak Devi. Iya, mohon izin Pak, mungkin pengalaman dari saya selama mengikuti pembelajaran mandiri sampai sekarang itu kita lebih ke, terutama ini di bulan puasa ya Pak ya, sama seperti Pak Irfan. Jadi kondisinya di BNN Kota Mojokerto, ruangan saya itu ya sudah terpisah dari staf, tapi tersekatnya masih separuh Pak, dan itu di depan ruang rapat. Jadi ketika Zoom seperti ini, kalau misal ada kegiatan seperti TAT atau mungkin kegiatan mengumpulkan orang seperti itu ada suaranya berisiknya masuk gitu Pak. Masuk ya. Terus kebetulan ruangan saya tidak bisa dikunci dan saya juga sungkan mau memberikan tulisan atau mungkin mungkin memberikan dilarang masuk atau gimana Pak. Akhirnya ya teman-teman karena memang tugas saya sebagai kasubag umum dan teman-teman butuh paraf atau mungkin butuh konsultasi ya tetap masuk ruangan seperti itu. Iya. Ya, terutama kalau di bulan puasa ini kan juga kita kan ada buka puasa, terus ada sholat tarawih. Jadi tantangannya itu kita harus pinter-pinter bagi waktu, Pak. Mm-mm. Nggih. Terkait dengan materi, kalau di agenda 2 ini sebenarnya itu adalah pekerjaan kita sehari-hari, hanya ini kita akhirnya tahu teorinya itu seperti apa, gitu Pak. Dan masalah-masalah ini kita seperti di diagnosa organisasi itu, kita jadi tahu masalah ini mana yang prioritas, mana yang akhirnya itu memberikan dampak yang lebih besar pada organisasi dan perlu ditangani lebih dulu. Itu Pak Dindin. Oke. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Mbak Devi. Ya, ini saya senang ya kalau mendengar alumni Prajab gitu ya dan sudah pada menduduki jabatan ini karena saya tahu awalnya gitu ya, tahu dari benar-benar nolnya ketemu ke BNN dan sekarang banyak sekali yang sudah jadi apa namanya pejabat struktural maupun fungsional dan bercerita di daerah seperti itu ya. Saya beberapa kali juga sering gitu ya melihat teman-teman di daerah dan memang kondisinya seperti itu ya. Sangat terbatas, kemudian SDM-nya terbatas, tapi kinerjanya luar biasa. Ini yang harus kita jaga teman-teman ya. BNN ini tidak pernah mengeluh kalau masalah berkinerja. Ini yang harus kita jaga. The best-nya BNN itu. Kita nggak pernah cengeng gitu ya. Anggaran kecil, SDM kecil, tapi kinerja kita bagus. Nah, apalagi sekarang tuntutan organisasi cukup tinggi, ada efisiensi juga kita nggak begitu kaget kan sebenarnya karena kita sudah terbiasa dengan keterbatasan. Hanya mungkin bedanya memang COVID dengan saat ini dengan efisiensi memang agak radikal gitu ya. Pemangkasan anggarannya cukup radikal tapi paling tidak bukan berarti kita harus menutup kinerja termasuk dalam pelatihan. Nah tapi teman-teman kan ini masih disupport ya untuk mengikuti Zoom gitu di dalam kegiatan PKP dari kantor atau sudah pakai data sendiri? Sudah, masih dari kantor, Pak. Masih dari kantor ya? Siap. Ya, masih aman lah ya. Dan betul, jadi materi agenda 2 kan lebih kepada bagaimana kita menjadi orang yang memiliki pemikiran out of the box. Bagaimana kita bisa berpikir kreatif, berpikir kritis. Bedanya apa coba berpikir kreatif dengan kritis? Ada yang tahu? Kalau berpikir kritis itu adalah mencari masalah ya. Kalau berpikir kreatif, mencari
solusi gitu. Jadi dari mulai kita berpikir kritis, kenali permasalahan existing kita apa di situ, diagnosa organisasi, nah baru kita mencari akar permasalahan, solusinya apa. Nah, itu berpikir kreatif. Nah, karena sudah dipancing, mungkin berbagi pengalaman tidak harus semua ya, karena waktu juga sangat terbatas. Saya akan coba sedikit nanti mereview, nanti di tengah-tengah materi kita akan diskusi juga. Izinkan saya untuk men-share screen. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Ya. Ya, jadi kita masuk ke sinkronus ke-1 ya ini ya. Hari sinkronus ke-1 agenda 2. Kalau kemarin sebelumnya teman-teman disuguhi oleh agenda 1. Agenda 1 tentang apa? Pemimpinan Pancasila dan bela negara, Pak. Ya, kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Ada kata Etika kuncinya dan di situ. integritas. Yes, betul. Ada kata kuncinya, etika, integritas, dan Pancasila, serta bela negara. Di agenda 1 kita disadarkan ya, siapa diri kita, apa peran kita, dan apa yang harus kita lakukan untuk bangsa. Nah, itu di agenda 1. Tapi kalau di agenda 2, kita sudah mulai ke eh, menjadikan kita sebagai seorang leader, menjadikan kita sebagai seorang manajer. Beda dari leader dan manajer itu, kalau manajer itu adalah orang yang sesuai dengan tupoksi gitu ya. Dia tidak mengenal adanya istilah, pokoknya saklek lah, sesuai dengan aturan. Nah, itu manajer ya. Tapi kalau leader, pasti jadi manajer. Karena leader ini bukan hanya sekedar menjalankan kinerja, mengarahkan sesuai tupoksi, tapi juga memotivasi, mendukung kinerja organisasi, memberikan reward and punishment, bagaimana caranya organisasi bisa berkinerja tinggi, itulah leader. Menjadi panutan, menjadi role model kan, menjadi bapak bagi anak buahnya kan, menjadi pimpinan bagi anak buahnya, itu leader. Nah, teman-teman, di agenda 2 ini teman-teman akan banyak belajar tentang kepemimpinan pelayanan. Ini adalah eh, agenda yang erat kaitannya dengan kepemimpinan pengawas. Karena eselon 4 atau apa namanya, pejabat eselon 4 ini adalah pejabat yang teknis, pejabat yang di lapangan. Sehingga wajar kalau paling capek gitu ya, paling lelah, paling banyak disalahkan. Kasubag umum kan seperti itu ya. Dari mulai ngurus administrasi, ngurus listrik mati, ngurus air mati, dan lain sebagainya kan. Tek-tek bengek pokoknya ya. Kalau bagus kinerjanya tidak dipuji, kalau jelek kinerjanya dicaci maki. Ya, itulah. Tapi artinya betapa pentingnya kan peran di lapangan. Makanya Pak banyak yang tidak kuat. Tapi saya salut dengan teman-teman yang masih tetap konsisten ya. Pak Irfan tetap punya komitmen untuk tetap mengabdi dengan sepenuh hati karena amanah. Baik, saya berharap di agenda 2 ini teman-teman bisa menjadi salah satu dari 3 gelas ini ya. Ada gelas kosong, ada gelas isi setengah, ada gelas penuh. Jadi karena teman-teman adalah orang dewasa, orang yang punya ilmu dan pengalaman, saya hanya membantu menyampaikannya karena lebih tahu duluan. Bukan saya paling jago, bukan saya paling tahu ya. Tapi ini lebih kepada bagaimana kita ingin berdiskusi. Kalau ternyata isi kepala kita cukup penuh, ya berarti kita harus mengosongkannya separoh atau sebagian. Supaya apa yang kita obrolkan hari ini benar-benar ada yang nempel. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang paling bahaya itu adalah masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Iya, karena dia nggak masuk ya, balik lagi. Mental. Ya, mental, betul. Jadi saya percaya ya, teman-teman akan mampu memposisikan diri sebagai siswa yang bijak, menampung walaupun jujur ya, kalau ngajar di BNN ini jujur saya sebenarnya banyak tantangannya karena apa? Tahu modalnya gitu ya. Beda kalau mengajar di kejaksaan, kementerian lain lah, pede gitu. Karena mereka nggak kenal saya. Tapi kalau di sini, Mas Adi pasti udah senyum-senyum. Biasanya ngopi di kantin gitu ya, bareng-bareng. Lah ini malah
Nah ini, tapi itulah harus kita lawan gitu ya, karena kita sedang melakukan peran kita secara profesional. Jadi mohon maaf teman-teman ya, bukan berarti mengajari bebek berenang atau menggarami air laut. Teman-teman, ini adalah beberapa insight yang tidak perlu memadamkan cahaya orang lain hanya untuk membuat dirimu bercahaya. Kadang-kadang kita sering membodohkan orang lain untuk terlihat apa? Supaya kita terlihat pintar ya. Kita sering menyalahkan orang lain supaya kita terlihat benar. Kita sering merendahkan orang lain supaya kita terlihat lebih tinggi. Dan kita sering meremehkan orang lain supaya kita terlihat berwibawa. Mendiskreditkan orang lain supaya kita terlihat jujur. Menjelekkan orang lain supaya kita terlihat baik. Mengalahkan orang lain supaya kita terlihat menang. Mencela orang lain supaya kita terlihat sempurna. Dan yang terakhir adalah menjatuhkan orang lain supaya kita terlihat lebih berjasa. Ini sangat rawan menghinggapi orang-orang yang punya kekuasaan, punya kewenangan. Teman-teman di eselon 4, walaupun levelnya kecil, tapi teman-teman punya power, punya legitimasi, punya otoritas untuk mengambil kebijakan. Teman-teman punya anak buah. Artinya, ini sangat rentan untuk disalahgunakan. Kalau kita kurang iman, kadang-kadang iman kuat, iminnya nggak kuat gitu ya. Ya udah kita sewenang-wenang maruk gitu ya dengan jabatan, karena jabatan itu kan bikin edik ya. Sekali cicipi ya biasanya akan ketagihan. Nah, kemudian teman-teman semua, ada sebuah quote dari Ken Casey. Saya minta dibaca oleh Mbak Mariska deh. Silakan Mbak Mariska. Ya, Anda tidak memimpin dengan menunjuk dan memberitahu orang-orang untuk pergi ke sebuah tempat. Anda memimpin dengan pergi ke tempat itu dan membuat contoh. Ya, apa maknanya Mbak Mariska? Mungkin bisa dipahami? Eh, Mungkin kita sebagai pemimpin bukan hanya menyuruh, bukan hanya memerintah, tapi juga memberikan contoh, memberikan teladan yang baik untuk bawahan kita. Ya, tepat sekali ya. Jadi teman-teman, baik itu fungsional maupun struktural yang ada di ruangan ini, saya pikir semuanya sepakat ya bahwa kita tuh memberikan atau memimpin dengan keteladanan. Itu akan jauh lebih dahsyat dampaknya. Nah, apa sih kompetensi yang ingin dibangun dari agenda 2 dari PKP ini? Jadi teman-teman, penyelenggaraan pelatihan struktural ini kan bertujuan untuk mengembangkan kompetensi ya. Mengembangkan kompetensi apa kira-kira nih PKP ini? Teknis kah, manajerial kah, atau sosial kultural? Manajerial. Manajerial, betul ya. Jadi PKP ini adalah kompetensi manajerial. Nah, saat ini teman-teman sedang mengikuti pembelajaran PKP. Selain nanti teknis itu lebih kepada tusi organisasi ya dan fungsional. Fungsional ini biasanya ya itu JF. Nah, kompetensi kepemimpinan pelayanan adalah kompetensi ingin terwujudnya akuntabilitas pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Di yang diharapkan dari pelatihan ini teman-teman menjadi roda organisasi, membantu kinerja organisasi untuk menjadi lebih baik. Itu ya, jadi tujuannya tuh. Nah, apa sih kompetensi manajerial struktural yang dibangun? Yang pasti adalah integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, kemudian pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Ini semua sudah teman-teman lakukan, rekan-rekan lakukan di lapangan. Jadi benar kata Mbak Mariska tadi, siapa Mbak Devi ya, bukan hal yang baru sebenarnya, tapi karena kita belum belajar secara teorinya. Teman-teman juga dilatih untuk mengambil keputusan yang kritis gitu ya, mengambil keputusan yang tidak populis. Efisiensi ini kan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang tidak populis kan, tidak bisa menyenangkan semua orang, termasuk birokrasi itu sendiri kan. Tapi ini harus diambil gitu. Nah, teman-teman juga dilatih untuk itu. Bagaimana kita mengambil keputusan yang tidak orang suka pada kita. Ya, itu resiko ya. Resiko sebagai seorang pemimpin ya, kelebihannya adalah pengambilan keputusan. Kemudian,
Nah, teman-teman juga dalam agenda kepemimpinan pelayanan ini dilatih untuk memiliki kemampuan untuk kenali permasalahan dan mencari gagasan untuk berpikir kritis. Kita ingin mengcapture, mendiagnosa organisasi di tempat kita itu apa sih masalahnya gitu ya. Di tempat Mas Halim ini kira-kira apa sih yang sesuai tusi? Misalkan Mas Halim sebagai apa sekarang? Kasih apa? Kasih intelijen, Pak. Nah, kasih intelijen. Nanti Mas Halim harus bisa melihat fenomenologi isu. Isu ini belum jadi masalah. Isu yang sering ada di kasih intelijen apa gitu ya. Ini bisa digali, ditemukan, didiagnosa. Oh, ternyata ada 10 isu nih yang ada. Nah, itu diidentifikasi nanti. Nanti kita akan coba sedikit kita ulas ya. Caranya bagaimana, Pak? Ya, caranya kita harus melakukan sebuah analisa isu. Melalui apa? Melalui pisau analisa. Untuk mendapatkan isu itu bagaimana? Nah, teman-teman bisa berpikir secara kritis, bisa bertanya pada pimpinan, bisa bertanya pada anak buah kan. Kira-kira menurut kamu masalah di tempat kita apa? Nah, itu gali itu. Belanja masalah gitu ya. Belanja masalah apa yang ada di tempat kita. Jadi di dalam PKP ini jangan mencari permasalahan di unit orang lain, tapi di unit kita. Supaya apa? Supaya berdampak bagi perbaikan unit kerja kita. Nah, dari tayangan ini, coba teman-teman perhatikan di layar. Ada yang bisa memberikan gambaran kira-kira masalah-masalah apa yang ada di tempat yang ada di gambar ini. Yang sudah bisa menjawab, silakan open mic ya. Gak usah malu-malu. Mas Sepertinya menjawab. Ya, silakan Mas Adi dulu. Nanti setelah itu Pak Irfan ya. Dari gambar ini bisa saya jelaskan mungkin adanya pelayanan yang tidak profesional dari aparatur pelaksana pemberi pelayanan gitu, Mas. Jadi tidak adanya pelayanan prima kepada masyarakat. Yang gambar mana nih? Yang pertama apa semua? Semua ya? Semua, Mas. Semua. Oke, baik. Itu aja Mas Adi. Siap. Oke, selanjutnya Pak Irfan, silakan. Siap, ya sepertinya sama dengan Pak Adi tadi Pak, bahwa ini mengenai pelayanan yang tidak optimal Pak bagi masyarakat. Terima kasih Pak. Ya, sama ya. Sama, Ada Pak. lagi yang ingin mengidentifikasi kasus per kasus? Silakan. Ya, Halo. silakan Pak Anang ya. Izin saya ya langsung melihat kasus per kasus ya. Mungkin yang gambar yang pertama sebelah kiri atas seharusnya mungkin itu buka jam 9 tapi sampai jam 10 tidak buka-buka pelayanannya begitu kan. Artinya ini sudah tidak tepat waktu. Terus yang kedua yang sebelah kanan ini pegawai menyuekkan gitu kan seorang yang mengadu atau tidak melayani dengan sibuk sendiri. Nah, terus yang di bawah sebelah kiri ini kasir sedang asik sendiri, sedangkan di sana sudah antriannya sangat panjang begitu. Sedangkan itu mereka mau bayar pajak lagi. Nah, terus yang sebelah kanan ini bawah ini mendahulukan mungkin fotonya mendahulukan orang yang berpakaian rapi, sedangkan orang yang biasa-biasa tidak dilayani. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Baik, mantap Pak Anang. Jadi, oke, ada lagi nggak yang mau menanggapi? Perempuannya ada? Izin Pak Didin. Ya, Mbak Devi. Ya, izin kalau di sini saya menangkapnya itu ini adalah gambar dari citra pelayanan publik kita saat ini. Yang pertama itu adalah waktu tidak ada kepastian jam layanan. Yang kedua itu yang kedua di sisi kanan atas itu menunjukkan birokrasi yang sulit berbelit-belit. Nah, kalau yang nomor 3 itu waktu tunggu pelayanan dan yang terlalu lama dan kurang responsif karena petugas pelayanannya tidak menerapkan etika pelayanan. Yang keempat itu
pelayanan masih diskriminatif yang kanan bawah. Ya, mungkin itu saja, Pak. Baik. Ya, terima kasih Mbak Devi. Ada lagi teman-teman? Ya, cukup dulu ya. Baik. Betul ya, apa yang sudah disampaikan oleh Mas Adi, kemudian tadi Pak Irfan, kemudian Pak Anang dan Mbak Devi. Inilah kondisi pelayanan kita saat ini. Mungkin di antara kita juga pernah jadi korban ya, buruknya pelayanan ini. Beda lagi kalau Pak Anang lagi memakai baju BNN gitu, datang ke puskesmas, itu beda lagi ceritanya. Saya yakin tuh, pasti ada privilege, ada perlakuan istimewa. Tapi coba Pak Anang pakai kaos oblong, Siap, pakai siap, sendal siap. jepit, mungkin nggak akan disangka siapa-siapa. Itulah potret bahwa masih ada disparitas perlakuan dan pelayanan publik di tengah-tengah kita. Dan wajah birokrasi itu adalah harus kita poles, harus kita kemas secara menarik sehingga publik tidak lagi underestimate atau eh, menganggap bahwa buruk pelayanan. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah kan? Ini kan stigma nih. Pola pikir masa lampau. Kalau kata Peter Drucker, bahaya terbesar dari organisasi itu bukan turbulensinya, bukan perubahannya itu yang bahaya itu. Apa yang bahaya? Yang bahaya itu adalah ketika organisasi dikelola oleh manajemen masa lampau. Manajemen masa lampau itu adalah manajemen yang tidak mau berubah. Manajemen yang kolot gitu ya, itu-itu aja. Yang tidak ingin ada perubahan. Ketika orang sudah sibuk digitalisasi, kita masih manual. Masih nunggu pimpinan pulang. Kan lambat itu lelet. Belum agile. Di BNN sekarang sudah cukup bagus ya. Pelayanan publiknya, indeks apa namanya, indeks RB-nya juga kita melesat bagus. Ini juga bentuk dari betapa kerja kerasnya teman-teman untuk membangun citra. Tapi itu tadi, dari beberapa contoh di depan ini menunjukkan bahwa saat ini memang pelayanan publik masih belum sepenuhnya baik-baik saja ya. Masih ada aja calo, anak saya aja kemarin baru pertama kali bikin KTP gitu ya. Itu tidak langsung jadi kan. Dan kalau mau jadi cepat, ada tarifnya. Kan masih ada seperti itu. 200.000, 300.000. Kalau enggak normal antara sebulan sampai 3 bulan. Kita orang yang paham pasti ketawa gitu ya. Kok masih ada orang-orang seperti ini? Itulah teman-teman ya. Baik, selanjutnya yang ingin kita wujudkan dari pelayanan publik yang buruk itu adalah bagaimana sih pelayanan publik ini menjadi sesuai dengan ekspektasi publik. Menjadi lebih baik, menjadi lebih cepat, menjadi lebih baru, menjadi lebih murah, menjadi lebih sederhana. Beberapa item ini akan menjadi clue teman-teman untuk membuat aktualisasi. Kalau ada di pelayanan publik, katakanlah Kasubag Umum, bagaimana sih supaya pelayanan publiknya lebih better gitu ya, lebih baik? Bagaimana supaya lebih cepat? Bagaimana supaya lebih baru dan lebih murah? SKHPN ini tidak lebih mahal gitu ya dari rumah sakit. Jujur kan, BNN ini kan masih cukup mahal kan, walaupun kita punya 6 parameter. Tapi kan masyarakat kadang-kadang tidak teredukasi perbedaannya apa gitu ya, antara yang 150 dengan yang 300. Yang dilihat, oh BNN lebih mahal. Nah ini kan PR nih. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada publik supaya masyarakat tuh tahu gitu. Kenapa tarif segitu, bahwa ini loh itemnya. Kemudian menuju apa? Menuju ke kepuasan publik. Nah, ini adalah agenda kita, teman-teman ya. Agenda 2. Ada diagnosis kebutuhan organisasi. Di materi pertama. Kenapa harus diagnosis dulu? Karena disinilah teman-teman mencari masalah. Mencari masalah yang ada di dalam satuan kerja. Yang kedua adalah berpikir kreatif dan dalam pelayanan. Ketika kita sudah menemukan masalah, bagaimana solusinya? Muncullah inovasi. Dan inovasi ini harus memiliki novelty. Harus memiliki kebaruan. Kebaruan itu bukan berarti harus IT ya. Saya ingin tegaskan di sini, inovasi atau aksi perubahan tidak harus melulu IT. Karena kita kadang-kadang sudah tersegmentasi secara sempit. Oh, inovasi itu harus digital. Enggak. Sepakat nggak teman-teman? Akhirnya yang tidak tahu digital aja jadi ikut-ikutan digital gitu ya. Yang tidak
kadang-kadang digital belum tentu menyelesaikan akar masalah, malah lebih rumit gitu ya. Begitu ada aplikasi malah jadi lebih riweuh ini. Berarti kan aplikasinya ini tidak menjadi solusi gitu. Jadi nanti teman-teman aksi perubahannya tidak harus IT sebenarnya. Bisa produk, bisa dokumen, bisa video, kan macam-macam kan. Yang penting sesuai tusi. Misalkan Mbak Depi, aksi perubahannya adalah bagaimana membuat manual book misalkan. Manual book untuk persuratan. Kan itu masuk akal. Kemudian bikin banner dan sebagainya. Jadi tidak harus aplikasi. Yang selanjutnya adalah membangun tim efektif dalam new normal. New normal ini bagaimana maksudnya setelah COVID ke sini ya. Tim efektif. Tim efektif itu siapa? Tim efektif itu adalah orang-orang yang mau bekerja sama dengan kita dan mau mendukung aksi perubahan kita. Siapa dia? Siapa saja. Bukan hanya anak buah kita, tapi anak buah orang lain. Teman-teman punya anak buah, enak. Yang fungsional, kayak saya kemarin, babak belur tuh. Ngerayu, minta tolong, minta izin gitu ya. Karena tidak punya anak buah. Tapi alhamdulillah bisa. Salah satunya bagaimana caranya? Ya komunikasi kita. Baik-baik kita dengan ajak mereka bekerja sama. Jangan memandang untuk saya, gitu bilang. Ini adalah aksi perubahan untuk organisasi. Mungkin teman-teman benci sama saya, nggak suka sama saya, tapi ini eh, aksi perubahan untuk organisasi. Kalau memang tidak mau ya nggak usah dipaksa. Ya, jadi teman-teman mencari tim efektif yang benar-benar efektif. Kalau mencari tim efektif yang rudet gitu ya, tahu rudet ya rumit gitu ya, banyak masalah atau males, wah udah babak belur nanti. Jadi carilah orang-orang yang mau bekerja sama sat-sat, begitu dikasih penjelasan jalan gitu, nggak ada kita pun jalan. Itu ya lebih enak tuh aksi tim efektif yang seperti itu. Daripada nyari orang terdekat, mantan pacar atau apalah ya, atau misalkan rekan kerja yang selama ini itu belum tentu. Jadi tidak selamanya orang dekat ini bisa jadi tim efektif. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Disinilah teman-teman dilatih di agenda 2 ini bagaimana menjadi seorang leader. Alhamdulillahnya peserta PKP tahun ini adalah banyak yang sudah menjabat ya. Jadi sudah bukan barang baru lagi. Kalau dulu mungkin dikduk ya, pendidikan dulu baru duduk ya. Atau ada juga yang dukdik, duduk dulu baru pendidikan. Atau ada juga yang dakdikduk gitu ya. Pendidikan mulu tapi tidak duduk-duduk gitu. Ada yang kayak gitu ya teman-teman. Atau ada yang duduk dulu tapi tidak pernah pendidikan, juga banyak tuh ya. Ya mudah-mudahan teman-teman belum terlambat ya Pak Anang ya, 5 tahun masih aman lah. Banyak yang udah 10 tahun jadi Kasubag Umum gak ikut PKP gitu ya. Siap Bapak, siap. Ya udah ambil hikmahnya aja dah. Ya yang penting teman-teman modalitas teman-teman untuk melakukan aksi perubahan tuh banyak karena teman-teman punya power di sini. Ingat, teman-teman tuh punya kekuasaan, punya kewenangan. Itu yang harus digunakan. Tapi jangan sewenang-wenang. Nah, itu teman-teman ya, agenda 2 ini kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita masuk nih pelan-pelan. Sampai di situ ada pertanyaan nggak? Sebelum masuk satu persatu kita. Mungkin tidak akan semuanya, tapi paling tidak kita ulas dikit aja. Ada pertanyaan sampai di situ? Saya hitung sampai 1. 1? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Kalau ada yang mau menyela atau bertanya silakan disambil aja. Baik, kita coba masuk nih sekarang ke diagnosa organisasi. Diagnosa organisasi ini adalah setelah teman-teman belajar ini, jadi teman-teman ini diharapkan mampu memiliki kompetensi untuk mendiagnosa isu dalam organisasi. Menentukan isu unit organisasi untuk mengidentifikasi. Hati-hati teman-teman ya, jangan salah mendiagnosa. Kalau salah mendiagnosa, maka akan salah dalam solusi. Yang harusnya obat batuk, yang harusnya dia batuk, malah dikasih dia obat mencret gitu ya. Yang harusnya yang bermasalah itu adalah SDM-nya, sementara yang jadi solusinya adalah alat bikin aplikasi. Yang masalah tuh SDM-nya justru kan. Nah, hati-hati teman-teman. Kalau masalahnya di SDM berarti bukan aplikasi dong ya. Cari yang lain.
Jadi ini untuk diagnosa organisasi. Hasil belajarnya apa? Jadi nanti teman-teman mampu menentukan isu. Ada isu, ada masalah. Isu ini terjadi tapi belum dianggap sebuah masalah. Misalkan kadang-kadang kita sering menemukan anak buah kita yang tidak menggunakan atribut lengkap. Ya satu dua lah. Itu isu apa masalah? Isu ya. Tapi kalau orangnya lu lagi, makin hari makin banyak, itu jadi masalah. Kenapa? Karena sudah berbahaya buat organisasi. Hati-hati teman-teman ya. Atribut ini bukan hal yang simpel. Susah loh kita. Tapi kalau sudah berkarakter, terbiasa dengan atribut lengkap, datang ke kantor nggak pakai atribut, resah ya. Takut, rasa bersalah gitu ya. Saya dulu pernah punya anak buah, karena kita didoktrin dari awal, saya tidak mau memakai atribut hanya karena ada saya. Lakukan atribut, pokoknya intinya dipaksa, terpaksa, biasa gitu ya. Begitu dia datang ke kantor nggak pakai atribut, wah resah tuh. Kenapa gitu ya? Kok kayak kayak nanda bersalah? Kenapa? Ada apa gitu ya? Hari ini saya lupa Pak bawa pin gitu ya kan. Saking merasa bersalahnya. Karena dia sudah terbiasa dengan kerapihan, dengan kepatuhan. Kemudian indikatornya adalah menjelaskan teknik analisa organisasi, menganalisis permasalahan. Nah, dalam sebuah organisasi, teman-teman akan mengalami 4 tahapan. Yang pertama adalah teman-teman akan masuk ke dalam tahap forming. Forming ini situasi di mana kita baru terbentuk. Kayak sekarang nih, teman-teman baru ketemu gitu ya, walaupun sudah kenal namanya, tapi kan ada yang baru ketemu. Ini belum tahu nih sifat aslinya ya. Seperti apa sih Pak Karim ini, seperti apa Pak Anang gitu ya, seperti apa Pak Salapudin, kita nggak tahu tuh. Ini masih forming, jaim nih. Hanya sifat-sifat baiknya saja yang ditunjukkan. Kaku banget nih. Nah, setelah forming masuk ke tahap storming. Di sini terjadi konflik. Oh, ternyata baru tahu nih. Ternyata Pak Karim ini seperti ini gitu ya. Pak apa namanya? Pak Anang tuh seperti ini. Wah, mulai nih terjadi nih eh, gesekan gitu ya. Dan kalau ini tidak diantisipasi dengan baik, tim kita yang kita bentuk akan mengarah kepada forming lagi, bukan lanjut ke norming. Hati-hati. Ketika kita memilih orang yang salah dan malah banyak konflik, ini nggak akan pernah maju. Dia balik lagi ke forming. Tapi kalau kita tepat memilih orang, kita akan lanjut ke norming. Ada trust management. Ada kepercayaan yang tinggi yang disematkan oleh kita kepada yang bersangkutan. Dan kalau sudah norming, kentut di depan dia, apa namanya tuh bercanda di depan dia, udah nggak baper lagi. Sama kayak kelas ini kan, pelan-pelan nih kan, hari ini mungkin teman-teman masih ada jaim-jaimnya, masih ada bapernya. Tapi kalau sudah lama bergabung, bersatu, saya yakin nanti pada saat momen klasikal, wah udah gelak tawa tuh ya, udah bercanda. Nah ini sudah, kalau bahasanya Pak Kepala BNN yang lama ini melting gitu ya. Kalau udah nyatu itu akan terjadi kedekatan emosional. Sama seperti saya ke Mas Adi ya, Mas Adi ya, kita memiliki kedekatan emosional. Jadi ketika setiap kali dekat jadi emosi gitu ya. Nah, gitu. Bukan gitu ya, salah itu pemaknaannya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah perform. Kalau kita sudah tahu orangnya seperti apa, dia sudah terbangun kepercayaannya, dia akan perform. Nggak perlu kita kontrol tuh, laporan aja. Pak Adi, lapor, progres hari ini sudah selesai. Ini hari ini progresnya seperti ini, kelar tuh urusan tuh. Gitu teman-teman. Dan yang bisa melakukan itu hanya leader yang mampu menggerakkan transformasi. Seorang manajer yang kaku, yang hanya berbasis pada punish and reward dan tusi, ini akan susah. Kenapa leader yang mampu? Karena leader punya kapasitas untuk masuk ke dalam ruang-ruang hampa, ruang-ruang yang tidak pernah dilakukan oleh seorang manajer. Seorang manajer mungkin tidak salam, tidak etika buruk aja bodo amat. Itu urusan lu gitu kan. Tapi kalau udah leader, dia akan memperhatikan secara detail. Kenapa sih
anak buahnya melamun, anak buahnya sedih, anak buahnya tidak semangat bekerja, dia akan tanggung jawab. Tapi kalau manajer, saya nggak mau tahu. Pokoknya pekerjaan ini selesaikan. Jam segini, jam 23.59 misalkan. Jadi kayak tugas ya. Nah, itu manajer. Jadi teman-teman harus dilatih menjadi leader. Nah, lagi-lagi beruntungnya teman-teman sudah menjabat. Jadi sudah tidak ada masalah. Tapi ada juga sih yang sudah menjabat lama tapi mungkin masih malu-malu, masih ragu-ragu, kadang masih eh, tidak punya kepercayaan diri gitu ya di depan anak buah. Selalu inferior. Ini harus harus pelan-pelan kita latih. Oke, jadi teman-teman, ini adalah beberapa hal yang tidak akan saya jelaskan semua. Mendiagnosa ini adalah proses sistematis ya untuk menjelaskan kondisi termasuk masalah yang dihadapi. Nah, bagaimana kita menuju tujuan dari diagnosa organisasi ini adalah membentuk eh, menemukan secara detail ya permasalahan dalam organisasi. Apakah permasalahannya dalam bidang persuratan, apakah permasalahannya dalam bidang aset, itu kan harus dikenali tuh. Kalau dalam penyuluh mungkin kira-kira Mas Adi apa aja tuh yang bisa diidentifikasi contoh kalau dicegah di bidangnya Mas Adi aja. Mungkin izin menjawab, Mas. Diagnosa awalnya mungkin ketika mau melakukan sosialisasi ya kita mapping dulu, Mas, pesertanya itu latar belakangnya seperti apa, itu, Mas. Dan Ya. apa tempat pelaksanaan sosialisasi itu seperti apa. Jadi kita bisa menyiapkan infrastrukturnya, perlengkapan-perlengkapannya seperti itu, Mas. Jin. Iya, betul. Jadi harus perencanaannya ya. Walaupun terkadang perencanaan yang bagus juga di lapangan ada kegiatan sesuatu yang post mayor ya tidak bisa terhindarkan ya Mas Adi ya. Misalkan mati Siap. lampu, apalagi tuh lokasinya jauh gitu ya. Nah, mapping tuh betul perlu. Nah gitu. Kalau di Wastahti kira-kira apa tuh? Ada contoh nggak masalah-masalah yang sering muncul di Wastahti? Izin. Ya. Saya dikasih Wastahti pernah mengalami kita mengamankan bandar ini yang mempunyai politik besar, masa besar. Jadi kita mengdiagnosisnya, yang pertama kita siapkanlah ruangan, kita persiapkan ruangan yang betul-betul. Memang kita sudah standar di sini, artinya rutan kita sudah standar. Mungkin yang kita periksa tembok dan segala macam dan gemboknya betul-betul sudah kuat lah begitu. Dan untuk ketika kita pada masa kunjungan itu yang betul-betul kita persiapkan waktu dan tempat. Nah, kita memberikan di sana untuk waktu itu, untuk ruang tunggunya pun kita harus siapkan di mana dia harus bertemu, mungkin itu dan barang-barang yang masuk gitu kan, titipan dari keluarga dan pengacara yang masuk betul-betul kita jaga dan kita kontrol. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Oke. Itu udah pernah dilakukan, Pak? Atau ini rencana yang akan dilakukan? Sudah dilakukan. Oh, sudah dilakukan, siap. Baik. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi mendiagnosa masalah organisasi adalah tusi kita. Kalau teman-teman di sini seorang Kasubag TU atau Kasubag Umum ya berarti ranahnya adalah cakupan kerja kita. Bapak ini di apa namanya program apa koordinator apa misalkan, nah itu di situ aja gitu kerjanya. Jangan masuk ke dalam ranah orang lain. Nah makanya tidak ada yang pernah sama tuh aksi perubahannya karena berbeda. Walaupun judulnya sama, jabatannya sama, tapi permasalahannya berbeda. Mungkin situasi di Pak Anang dengan situasi di Pak Karim berbeda. Walaupun judulnya sama kan. Tentang persuratan misalnya atau Wastahti misalkan. Wastahti di Pak Anang akan berbeda kasusnya dengan Wastahti di tempat lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu ya teman-teman sedikit sambil karena target saya hari ini sampai ke materi diagnosa. Oh, sama ini analisis isu ya. Nah, organisasi ini tidak hidup di lingkungan konstan. Tapi organisasi ini akan memiliki situasi di mana akan terus berdinamika gitu ya. Sehingga wajar akan selalu ada permasalahan. Yang tidak akan berubah itu adalah perubahan itu sendiri.
Nah, itu tentang nah ini adalah beberapa hal ya yang bisa teman-teman identifikasi. SDM, struktur, organisasi, learning culture dan lain sebagainya. Apakah berfungsi atau enggak gitu ya. Nah, kalau dalam sisi transformasional transformation prosesnya, leadership, manajemen, networking, ini cocok nih buat JF nih, penyuluh dan sebagainya kan. Apakah kenapa sih penyuluh ini tidak efektif? Apakah kita hanya terjebak pada lingkungan yang sudah sadar saja gitu ya, sehingga tidak menyentuh tataran yang belum sadar. Nah, kemudian yang terakhir adalah pelayanan prima, barang dan jasa. Bagaimana pelayanan kita di kantor kita. Ini Kasubag Umum nih kebanyakan. Salah satunya juga SDM juga Kasubag Umum ya. Walaupun banyak sekali di antara peserta PKP yang jarang mengangkat isu SDM nih. Saya berharap sih tahun ini ada yang mengangkat isu SDM ya. Jadi persennya gitu. Bagaimana sih persennya ini bisa diperbaiki gitu. Kemudian, nah ini prinsip-prinsip diagnosa organisasi harus berdasarkan analisa yang logis. Jadi jangan ngarang dan jangan ngawang-ngawang. Harus masuk akal dan benar-benar terjadi. Jadi bukan hanya sekedar by feeling ya, tapi memang benar-benar terjadi. Yang kedua adalah menggunakan kemampuan berpikir kreatif. Jadi tidak berdasarkan ilmu awang-awang gitu. Yang ketiga adalah belajar dari berbagai pengalaman. Teman-teman bisa studi 360 derajat. Nanya ke bawahan, atasan, ke pimpinan, rekan kerja, senior gitu. Supaya memperkuat apa? Memperkuat analisa kita. Kemudian yang selanjutnya adalah analisa dalam batas ruang lingkup aktivitas organisasi. Nah, tadi ya yang saya sampaikan, hanya dalam ruang lingkup wilayah kerja kita. Pak, bagaimana kalau ternyata kebutuhannya itu seperti levelnya eselon 3, boleh nggak? Kalau bisa sih ditahan ya. Tapi kalau dampaknya besar, itu nggak masalah. Tapi kalau eh, kewenangannya yang diambil, itu yang salah ya. Jadi teman-teman harus tetap berpegang teguh pada tusi kita. Yang terakhir adalah memudahkan penyusunan rencana perubahan. Jadi kita membuat inovasinya tuh yang sanggup kita kerjakan gitu. Jangan yang tidak yang berat gitu ya. Wah, pengen bagus nih judulnya. Transformasi kepemimpinan dalam membangun Indonesia bersinar. Itu berat. Bagaimana sih transformasi kepemimpinan sementara waktu kita hanya 2 bulan pada saat aktualisasi atau aksi perubahan? Cukup nggak? Nah, ini jadi jangan mengejar eh, idealis tapi menyiksa kita gitu ya. Carilah aksi perubahan yang benar-benar terukur oleh kita dan mampu kita kerjakan. Jangan menyiksa diri. Jadi tidak usah keren judulnya, yang penting berdampak gitu. Nah, setelah kita mendiagnosis organisasi, tentunya ada analisa isu, teman-teman. Jadi isu-isu yang sudah kita kumpulkan dari diagnosa organisasi, kita harus melakukannya ke 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah identifikasi dan deskripsi isu. Identifikasi dulu nih, isunya apa, deskripsikan isunya apa. Yang kedua adalah memilih dan menapis isu. Nanti akan ada teknisnya ya. Memilih dan menapis isu, dari 10 isu kita kerucutkan jadi 1. Bisa? Bisa. Jadi jangan 10-10-nya kita ambil. Wah, babak belur itu. Kita nggak akan pernah bisa ya. 10-10 masalah kita ambil. Cukup 1 masalahnya. Yang ketiga adalah mendalami analisis isu. Yang keempat adalah alternatif penyelesaian isu. Jadi isu ini kalau tidak disegerakan akan gimana gitu ya. Nah, ini beberapa teknik identifikasi isu ya. Jadi harus berdasarkan pengalaman yang terjadi, existing, kondisi yang ada saat ini. Kepekaan dan kepedulian seseorang terhadap tuntutan. Kalau yang selama ini mungkin kita cuek-cuek aja terhadap organisasi kita, ya sekaranglah saatnya aware ya. Ternyata selama ini tuh banyak masalah ya, ada masalah gitu. Dan harus ada masalah. Kalau teman-teman tidak berhasil menemukan masalah, berarti teman-teman belum sungguh-sungguh mengikuti kegiatan
PKP atau menganalisa isunya. Jadi kalau auditor ini harus menemukan temuan, nah kalau peserta PKP harus menemukan masalah. Pak, saya nggak ada masalah, nggak mungkin, pasti ada, ya gitu. Bagaimana Pak kalau fungsional? Saya dulu pernah fungsional. Waktu di PKA kemarin kan saya pilih suara ya, ada 5 fungsional yang ikut. Bingung saya, apa yang harus dikaji, apa yang harus dianalisa. Orang rekan-rekan satu kelas saya kepala semua gitu ya. Ya ternyata masalahnya adalah sesuai dengan pekerjaan kita. Maka lahirlah Bank Sidik ya. Aksi perubahan saya judulnya Bank Sidik, pengembangan kompetensi penyidik. Kalau teman-teman penyidik sudah lihat di PPSDM itu tayang tuh dari 2023 saya ikut sampai sekarang alhamdulillah masih eksis. Walaupun ya terkena efisiensi karena bingung mau membayar narasumbernya ya. Jadi kita harus belajar sekarang untuk jadi narasumber. Nah itu ya teman-teman semua. Kemudian ini beberapa deskripsi isunya. Jadi lingkup isunya instansi, masyarakat, dan nasional. Jadi teman-teman lingkup isu yang sesuai dengan eselon 4 itu adalah instansi. Kemudian deskripsinya apa? Kondisi atau masalah isu saat ini. Jadi gini enaknya. Ceritakan dulu kondisi saat ini. Kemudian apa yang diharapkan. Nah gapnya apa? Kondisi saat ini ternyata banyak sekali persuratan yang tidak terarsip dengan baik misalkan. Itu existing. Kemudian diharapkan nantinya semua persuratan akan terarsip dengan baik. Berarti di tengah-tengah ada gap nih. Harus ada tools, harus ada aplikasi atau peraturan yang bisa mengatur tentang administrasi persuratan. Nah, rumusan isu harus negatif, teman-teman ya. Jadi banyak jadi harus berkurangnya, buruknya gitu. Harus diawali dengan kata-kata negatif. Kurangnya, buruknya, dan sebagainya. Jangan positif, karena kita sedang menganalisa sebuah masalah. Contoh, misalkan masih maraknya praktik. Nah, jadi harus konotasi negatif. Saya kebut ya, karena waktunya sangat terbatas. Ini teknik APKL. Nanti kalau ada yang mau materi ini, silakan dijapri aja ke saya ya. Karena mungkin di LMS tidak tersempat. Ini APKL, aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Ini ada USG, bukan USG untuk melihat jenis kelamin laki-laki perempuan ya. Jadi USG-nya adalah untuk urgensi, seriousness, dan growth. Kemudian ini ada yang namanya, nah ini isu dalam APKL, paling tinggi 5, paling rendah 1. Bobotnya tergantung teman-teman. Yang terbaik adalah yang terbesar. Bukan yang terbaik. Yang terpilih menjadi isu, itu adalah poin yang terbesar. Gitu ya nanti caranya. Dari 5 isu, teman-teman aktual nggak? Problematika, kehalayakan nggak? Atau layak? Nah, ini teman-teman yang tahu. Oke, saya harus mengebut. Nah, ini USG yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti dan lain sebagainya. Ini tidak akan saya jelaskan. Dan ini adalah Fishbone ya. Bagaimana mencari solusi. Bisa 5M, bisa 4S, macam-macam. Tergantung jenis permasalahannya. Nah, ini contoh-contohnya aja ya. Nah, itu mungkin kurang lebih teman-teman untuk hari ini. Besok kita akan lanjutkan dan nanti saya akan kasihlah materi ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan, sebelum saya menyampaikan oleh-oleh, ada pertanyaan dulu, silakan. Ada? Dindin nanya dong. Ya, boleh. Tapi jangan banyak-banyak ya, Mbak Penny. Pak, itu kan di CLIN ada tugas kelompok resume modul lah, apa modul itu modulnya ada di mana ya Pak? Loh, modulnya ada di mana? Ada yang tahu? Ada Pelajaran di, mandiri. ya berarti, Ambil dari situ. iya, Mbak Penny belum lihat ya. Enggak, soalnya di sini ada ada PowerPoint presentation yang tadi kan. Aku pikir dari Oke. sini di Ya, atasnya. Bukan ini ya berarti tugasnya ya.
Betul. Berarti bukan dari PowerPoint presentation ini ya, Pak? Kan. Jadi Oh ada di ya. modul. Oke, Nah, ini berarti bukan tugasnya ya. teman-teman. Oke, terima kasih ya Bapak ini sudah mengingatkan. Ini tugas individu. Teman-teman silakan penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. Ya, jadi sebentar, salah tugas kayaknya ya. Ini maksudnya. Ya, jadi mohon maaf, salah klik. Nah, ini ya. Jadi teman-teman, tugas agenda 2 yang pertama adalah tugas individu. Silakan teman-teman menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan kepemimpinan pelayanan yang ada di unit kerja. Bagaimana Anda memaksimalkan sumber daya yang ada? Tadi kan ada yang SDM-nya terbatas, tapi bagaimana nih supaya tetap berkinerja bagus gitu ya? Dengan cara apa? Nah, kemukakan solusinya. Ini belum lari ke analisa isu yang terlalu jelimet ya. Ini hanya brainstorming aja. Teman-teman menceritakan kondisi yang ada di satkernya dulu. Tapi ini tidak ditulis. Ini di-upload dalam sebuah video. Nah, sudah saatnya teman-teman nanti eksis, bikin video, durasinya maksimal 5 menit, nanti ditayangkan di Instagram Satker dan Instagram pribadi. Dan di hashtagnya adalah PKP BNN 2025 dan PPSDM BNN RI. Gitu, untuk tugas pertama cukup menyenangkan ya, karena membuat video. Jadi ya kita sedikit belajar lah karena pasti sudah pada jago ngonten lah ya. Tapi ini bercerita tentang masalah satker yang ada di tempat kerja kita. Yang kedua adalah tugas kelompok. Mas Tugas kelompok. Dindin, Ya, mau tanya, itu videonya itu kita bernarasi sendiri atau misalnya ada apa gambar, ada gimana ya penjelasan bebas, itu? bebas, boleh. Mau narasi saja, mau ada visualisasi, lebih keren itu kalau ada visualisasi. Bikin yang bagus saja. Mau ada background musik juga nggak apa-apa. Itu lebih bagus Pak Mariska. Sebentar, Terus ini saya kalau lowbat ya. media sosial media sosial itu kan kalau satker saya nggak Mm-mm. ada. Nah kalau pribadi kan biasanya kita privacy tuh Mas. Oh, Gimana itu Mas? kalau pribadi, masa satker nggak ada ya? Nggak Nggak ada. ada. Ya udah, kalau gitu tetap aja bikin di YouTube juga nggak apa-apa, Mbak Mariska. Tapi nanti private, jangan di publik gitu. Bisa ya? Bikin di YouTube tapi private. Nanti linknya di share dalam bentuk link ya. Kalau memang takut ada yang nonton gitu ya. Tapi emang serahasia apa sih gitu kan? Mungkin masalah-masalahnya yang umum-umum aja kan? Ya gitulah solusinya. Jadi nggak harus Instagram kan Pak Didin, TikTok boleh kan? Boleh, TikTok boleh. Ini Instagram ini karena yang orang pada punya Instagram gitu ya. Dan ada media sosial satkernya kan Instagram ya rata-rata ya. Itu mungkin yang pertama nggak ada masalah. Yang kedua kelompok. Kelompok ini kelompok baru atau kelompok yang kemarin? Kelompok baru, Pak. Baru Kelompok Mas baru ya. Dindin. Oke, kalau baru lagi berarti silakan bikin kelompok baru, dibikin 2 kelompok kecil, kelompok 3A dan 3B ya. Berarti sama seperti agenda 1 kemarin, atur aja sendiri ya. Gak usah diintervensi sama saya, tapi nanti setelah terbentuk kelompok, segera infokan ke saya dan ke panitia. Siapa ketuanya, siapa anggotanya. Diatur aja nanti setelah acara selesai, silakan teman-teman. Tugasnya apa? Membuat analisa terhadap isi modul yang tadi ditanyakan oleh Mbak Feni ya. Isi modul diagnosa kebutuhan organisasi. Langkah pertama adalah mencari dulu modulnya, membaca dulu dan melihat dulu modulnya. Nah, kemudian kaitkan dengan kebijakan BNN tentang Indonesia Bersinar dan Astacita. Apa sih setelah dianalisa, apakah
ada permasalahan yang harus dicari solusinya atau apa. Nah, itu yang pertama ya. Yang kelompok kedua adalah membuat resume modul berpikir kreatif. Jadi ada 2 modul yang harus diisi. Untuk kelompok 1 modulnya diagnosa, untuk kelompok 2 modulnya berpikir kreatif dalam pelayanan. Sama seperti itu. Apakah selama ini ada nggak gagasan-gagasan kreatif untuk mendukung kinerja organisasi BNN dan Astacita? Jika ada, apa? Gampang ya. Jadi setelah di resume, teman-teman juga memberikan feedback, memberikan saran terkait tugas ini. Itu mungkin teman-teman, dan semuanya dikumpulkan pada hari ini ya. Semuanya dikumpulkan pada hari ini jam 23.59. Izin Mas Dindin, Yuk. ada 2 pertanyaan Mas Mas. Ya. Nomor 1 itu untuk yang media sosial Satker ini, yang tugas individu. Nah, di tempat saya tuh kan media sosial Satker itu kalau mau diupload harus ada izin dari pimpinan. Itu gimana Mas ya? Apa tetap harus ke Satker atau cukup di pribadi aja Mas? Itu yang Ya. pertama. Terus yang kedua, yang seperti Mas Dindin tadi sampaikan, ini dikumpulkannya kan tanggal 19 Maret, tapi di paparan ini 26 Mei Mas. Oh, maksudnya gini. 2023. Iya. 20, itu maksudnya adalah untuk nanti dikumpulkan pada saat nanti akan ditayangkan kembali tugas ini. Akan ditayangkan kembali pada saat kita klasikal. Itu maksudnya. 2023 Mas. Oh, salah itu. Salah 2025 harusnya ya. Ya. Ya, gini deh. Saya juga takut salah ya. Nanti coba saya konfirmasi dulu, tapi yang pasti biasanya hari ini dikumpulkan kalau untuk tugas kelompok dan individu. Makanya nanti ada yang update ke saya ya. Kalau Terus untuk yang untuk Satker tadi gimana Mas? Yang Satker pribadi aja Mas Adi. Kalau Pribadi ya, memang siap. Satker agak rumit, pribadi aja. Punya kan Instagram? Siap. Oke. Itu aja mungkin teman-teman ya. Izin Mas. Izin Mas. Silakan Pak Romi. Ya, ini apa? Wajib ya di-upload ke medsosnya Satker atau ke publik, karena kan saya di Tahti nih. Kebetulan kelemahan-kelemahannya itu rahasia buat kita gitu kan. Jadi kalau kita upload misalnya penjaga tahanan yang cuma 1 orang atau apa tempat penyimpanan barang bukti yang tidak ada seperti itu, masa kita akan upload itu ke umum? Itu permasalahan-permasalahan itu dapur kita lah istilahnya itu. Ya, gimana Mas? betul. Oke, gini aja deh. Mungkin ini diskresi ya. Saya harus ngambil kebijakan karena situasinya tidak berbeda ya dengan apa yang dibayangkan oleh. Mungkin gini aja. Nanti yang khusus teman-teman di pemberantasan itu tidak perlu dipublish, diupload ke media sosial, tapi cukup di link Google Drive aja. Ya khusus yang pemberantasan ya. Tapi kalau yang teman-teman di penyuluh, Kasubag Umum, saya pikir itu masih bisa untuk dipublish. Tapi karena kita tahu karakteristik dari teman-teman pemberantasan kan harus seperti itu ya prosedurnya. Jadi ini diskresi yang harus saya ambil untuk tugas yang kedua, yang individu, yang video. Gitu mungkin Pak Romi ya. Tapi tetap bikin Mas, video ya Pak ya. Siap. Ya. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, saya pikir ya. Modulnya nggak ada yang kurang dari 60 halaman, apa bacanya kan puyeng ya? Ya, seni membaca cepat. Silakan Bapak ini jago kan, seni membaca cepat. Jadi dibaca judulnya aja, langsung ngerti ya isinya kan. Tanya aja Mbak Mariska tuh udah baca, udah hatam ya. Mbak Mariska ya? Baca daftar isi aja Mas Dindin. Iya daftar isi. Tanya nih, di sini ada yang rajin nih, Mas Halim rajin tuh, kelihatan ya. Rajin ngedownload maksudnya, dibaca nggak tahu deh. Oke teman-teman, saya pikir udah cukup ya, karena udah lewat. Nanti ada hal-hal yang kurang jelas, boleh teman-teman infokan ke saya. Saya akan tanya dulu ya, nanti untuk masalah penanggalan, tolong jangan konfirmasi ke kelompok lain, karena jadi riweuh nanti. Fokus saja ke kelompok kita dulu. Nanti saya akan coba konfirmasi ke tim penyelenggara. Biasanya sih hari ini langsung dikumpulkan. Oke, itu aja mungkin dulu dari saya untuk agenda 2. Kita bertemu besok di waktu yang sudah ditetapkan.
tetap semangat dan lakukan yang terbaik sebisa kita. Dan karena kalau sudah melakukan yang terbaik, biasanya akan ada kepuasan batin yang akan selalu datang ya ketika kita selesai. Jangan lupa kalau ada kendala sebelum jam 23.59 infokan. Jangan pas sahur diinfokan gitu ya, tapi jam 23.5 jam 11 misalkan Mas Adi. Mas Adi ini ada trouble nih LMS-nya. Nah, berarti infonya sebelum jam 23.59. Saya bisa biar koordinasi dulu sama panitia. Itu aja teman-teman. Saya mohon maaf jika hari ini banyak kendala dan kekurangan. Tetap semangat, jaga kekompakan, dan sampai ketemu besok. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita foto bersama dulu ya, Mas Rama. Baik, Pak. Saya hitung ya, Pak. 1. Bentar. Gaya apa nih, Mas Rama? Gaya Indo, Pak. Nah, oh, gaya kepal, gaya kepal. Baik, Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi, Pak. Sekali lagi deh, gaya bahagia teman-teman ya. Jangan kelihatan banyak tugas gitu ya. Langsung deh. 1, 2, 3. Oke, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Sampai ketemu besok ya teman-teman. Jangan lupa ada yang salah 1-2 orang ke saya info. Ya, terima kasih Mas Rama. Assalamualaikum. Siapa? Mohon izin Bapak Ibu. Karena dibagi 2 kelompok, saya minta nama per masing-masing kelompoknya ya. Siap Pak. Izin Pak, kita pinjam roomnya lah Pak ya, buat bahas itu. Iya Pak. Boleh disebutkan saja Pak, nanti saya ketik nama-nama per kelompoknya. Di mana nih pembagian namanya teman-teman? Apa per urut NDH aja? Ikut senior aja kita. Kalau ikut nomor NDH, saya pindah ke bawah biar nggak ketemu Mbak Mariska lagi. Gimana? Emang ada masalah apa sih, Pak Irfan? Nggak, biar nanti diprotes lagi sama Bu Penny itu. Kita ngumpul lagi. Kita ngikut aja. Berarti Mbak Feni-nya naik. Oh, boleh. Kalau sesuai NDH kelompok 1 atau kelompok A. 880 deh itu. Mas Andi ini harus sekarang Mas Andi. Bukan Mas Andi, Kak. Tapi tadi dia mau ngetik. Rama dia. Mas, Iya, Mas. Bu. Harus Rama istrinya Sinta itu loh. Rama istrinya Sinta sekarang. Pak Irfan, Iya, ditunggu dari kan kita sudah dibagi kelompok 3 yang lebih cepatnya 5 atas grup tim A, 5 bawah tim B gitu aja. Iya, ya begitu. Makanya saya pindah aja ke bawah nanti. Mbak Mariska. Nggak